Dryer Diamante. Kalau dinyalain jepret. Oh iya, jepret. Dryer Diamante ini ya. Keluar dicolok langsung setat jepret. Jadi waktu setat dia jepret. Kita cek kerusakan. Caranya kita buka tutupnya. Ini kita buka semua, kita cek perkabelan dan dinamo ya. Kemungkinan sih antara dinamo ini, tapi kita cek dulu karena dia jepret setelah setat. Jadi tegangan setelah masuk ke dinamo, waktu on dia nggak jepret, kemungkinan modul bagus. Setelah kita buka semua tutupnya, kita buka fan band. Ini caranya tinggal kita tarik aja, tarik. Nah, baru kita buka ini, baru nanti kita cek dinamo ya. Kemungkinan dinamo kalau jepret kayak gini. Ini dinamonya. Semua langsung kita angkat aja. Baru kita buka ini termostat. Baru kita keluarkan. Ini dinamonya, kemungkinan ini dinamonya masalah ya. Kita buka dulu, kita ukur apakah konslet. Ini dinamo yang model begini ini nggak ada kipas ya, jadi rawan panas, rawan kebakar. Kita buka dulu. Ini kita buka baut yang di bawah ini ya, 1 2 3 4 5. Baru kita angkat dinamo sama ini ya, baut yang di sini juga ini. Oke, kita buka ini dulu, baru kita buka baut bawah. Ini kita cek dari sini dulu apakah dinamonya konslet. Nah, ini kabel dinamo ya. Kabel dinamonya kita urut ke kapasitor. Kapasitor kuning sama biru. Nah, ini kabel yang dinamo kuning sama biru. Berarti yang hijau ini nolnya lah istilahnya gitu. Jadi ini kita ukur yang hijau ke kuning, yang hijau ke biru. Nanti harus jalan sekian ohm gitu. Kalau dia konslet otomatis listrik jepret. Coba kita ukur dulu. Kita ukur hijau ke kuning, aman ya. Nah, hijau ke biru konslet, ini harusnya nggak bunyi gini, ini konslet. Oh, ini konslet, kalau dilangsungin gini konslet. Nah, ini kuning bagus, yang biru ini. Jadi yang hijau ke biru konslet. Cara ngukurnya ya, cara ngukurnya nggak boleh konslet ini kita pakai suara bit. Nah, ini kan konslet nih, kita ke ukur sini enggak. Nah, kesini konsletnya. Nah, ini jadi kabel yang biru konslet. Dinamo rusak, harus kita ganti. Dinamo ini kita buka dulu. Ini mengunci buat ke kipas depannya. Kita buka. Setelah kita buka baut, ini kita congkel aja ya. Ini ada klipnya ini. Ini kita congkel, baru kita buka. Nah, baru kita buka baut bawah ya. Nah, pertama kita buka ini pengunci box kipas. Lalu yang ini kunci 10.
ini setelah kita buka bisa kita angkat langsung ya. Kita angkat. Kita buka baut ground, kita cabut ini biar bisa lebih mudah nanti kita nyopot dinamo. Nah ini udah kita lepas posisi di luar, baru kita buka baut ini ya sekelilingnya untuk bisa nyopot dinamonya. Kita buka dulu baut-bautnya. Setelah kita buka baut ini, kita congkel klipnya baru kita buka ya. Nah ini ada klip-klipnya, kita buka. Nah ini kita buka, baru nanti kita buka mur ini ya, mur 12, baru nanti kita bisa buka baut ini. Ini udah kita buka. Nah ini bagian debu-debu yang di sini ini nih, ini penyebab dari suara. Nah ini debu yang di kipas ini yang bikin suara mendengung ya, biasanya nah ini kita bersihkan dulu. Nah ini kalau dryer suara bergetar ini dari sini, ini kita bersihkan baru nanti kita lanjut buka. Ini nanti kita tutor cara ganti dinamo ya. Nih oke, kita siapkan kunci buat buka ini kunci. Untuk kuncinya kunci 13 ya. Kalau nggak punya obeng empek bisa pakai kunci biasa sok, tapi yang ini harus ditahan ini ya, karena kalau nggak ditahan nanti dia akan muter. Kalau obeng empek nggak perlu ditahan, bisa. Nah ini kita tahan pakai kunci. Nah ini ternyata tadi pakai obeng empek juga ikut muter, jadi sama aja. Kalau emang kenceng tetap ditahan pakai kunci, baru ini obeng empeknya ya. Kita buka. Nah ini karena sendirian jadi nggak dipegangin. Oke, kalau udah kita buka baru baut ini kita buka. Nah setelah kita buka baut baru kita buka pengunci ya, ini sama ini. Nah ini udah kita buka. Ini untuk proses pencopotan dinamo udah selesai. Nah, kita buka. Ini baru kita angkat. Udah selesai, baru kita proses pemasangan habis ini. Ini dinamo yang rusak ya. Ini dinamo yang baru. Untuk mengukurnya kita lihat dari gambar yang ini ya. Yang ada gambar ini. Dua ini artinya ke kapasitor ya, yellow blue, berarti biru sama kuning kapasitor, light blue hijau, biru muda ya. Nah ini ke nolnya ya, ke listrik langsung. Ini kita ngukurnya buat perbandingan kalau rusak kayak apa, kalau yang normal kayak apa. Ini untuk yang bagus ya, ini yang bagus biru muda ke titik 1 ya, ke minnya ini biru kita ukur. Nah dia akan keluar angka ya 0,332. yang kuning sama ya, nah 0,33. jadi nggak ada konslet kayak tadi yang rusak, jadi dia menunjukkan angka 0,33. ini 0,33 ohm. Nah ini ukurannya sama, jadi tenaganya kanan kiri juga sama untuk kapasitor. Cara mengukur dinamo yang hidup dan yang rusak perbandingannya, ini setelah kita lihat ya, ini blue yellow kapasitor ya, gambarnya ini kapasitor. Light blue ini langsung, berarti ini ke listrik. Nah, ini biru muda langsung listrik. Kita ukur
biru muda ke biru. Nah, dia keluar 33. Ke kuning harus sama. Nah, keluar 33. Nah, untuk yang rusak sekarang kita ukur yang rusak. Nah, ini cara ngukurnya. Blue, yellow, kapasitor, light blue, listrik ya. Ini hijau, listrik, kuning kita ukur. Nah, nggak nyambung. Biru kita ukur. Dia 0,13, nyaris konslet ini ya. Jadi bunyi. Harusnya 0,33 ohm, ini 0,13 konslet. Kuningnya nggak nyambung, jadi ke kuning putus, ke biru konslet. Jadi ini yang rusak ya, ini yang bagus. Kalau yang bagus dia nggak konslet, bit nggak hidup. Ini untuk cara ngukur dinamo konversi. Cara ganti dinamo dryer konversi. Nah, ini dinamo yang baru biasanya nggak dapat karet ya. Mungkin ada merek tertentu yang dapat karet. Cuman yang ini nih yang tipe lumayan bagus. Yang bagus itu harus ada kipas ya di dalam, itu yang putih-putih itu kipas. Nah, yang aslinya ini nggak ada kipas. Nah, di sini juga nggak ada kipas kan. Nah, jadi panas, rawan rusak. Yang paling aman yang model ada kipas ini nih. Nah, ini kuat. Cara gantinya kita buka dulu karet, karena ini nggak dapat karet kita pindahkan, kita congkel aja karetnya ya. Nah, kita congkel karetnya, lalu kita pindah ke sini. Ini ada cowakan ini nanti di sini ya, jadi kita masangnya otomatis di bawah sini. Ini yang ada cowakan di bawah, langsung pasang aja. Nah, ini ada cowakan di bawah, yang ada cowakan di bawah, yang ini juga ada cowakan di bagian sini ya. Jadi udah disesuaikan, ini tinggal masuk ke sini. Yang ini juga sama, yang ada cowakan ke sini. Jadi ini tinggal kita sesuaikan. Nah, udah masuk, baru kita pukul-pukul dikit sini ya. Nah, setelah kita pukul dia udah masuk, kita pasang yang ada bagian cowakan di bawah. Nah, ini ya yang ada cowakan di bawah. Nah, ini menghadap ke dalam, jadi kayak begini ya. Setelah itu kita pasang dinamo, kita pasang klemnya ya. Ini biasa aja, tinggal masukin, ngikutin alur ya. Udah, dua-duanya tinggal kita baut. Setelah kita baut, baru kita pasang kipas ya. Ini posisinya nanti begini, ini di luar, itu di dalam. Jadi posisinya ini ya, ngadapnya. Ngadapnya seperti ini. Kita tinggal baut aja, nanti kita tutup. Nah, ini udah pas. Setelah kita baut ini seperti ini, udah kenceng, tinggal kita pasang kipasnya aja. Kipas mah bebas ya, tinggal masukin aja. Tinggal kita masukkan, baru kita pasang ring, baru kita kencengkan ya. Seperti yang tadi kita buka, kita tahan pakai kunci, lalu kita kencengkan ke kanan. Kita kencengkan ke kanan, kunci 13 ya. Ya, udah selesai, baru kita pasang tutup ini. Kita baut aja langsung, nanti baru kita pasang. Ini udah kita baut semua ya. Masangnya sama, menutupnya sama kayak waktu buka. Tinggal kita masukkan ini, kita baut semua, baru kita pasang. Sekarang kita pasang.
Belum kita pasang ke sana, kita pasang dulu ini klem ke kipas, kita pasang baut kendor-kendor aja, nanti biar bisa masuk baru kita kencengkan permanen ya. Ini kita pasang di posisinya, yang itu belum kita kencengin ya, ini kita tidurin aja biar lebih mudah. Lalu kita pasang baut-baut, udah baru kita kencengin. Kita kencengin semua. Oke, udah tinggal kita pasang bagian atas. Ini kita kencengin dulu. Nah, ini udah kenceng semua, tinggal kita baut ini ya. Jadi belum kita baut biar bisa geser-geser. Ini kita baut, jangan lupa ada sil karet ya, kanan sama kiri, biar nanti anginnya isapannya kenceng, karena kalau isapannya nggak kenceng nanti panasnya nggak stabil suhunya. Setelah kita baut semua ini, baru kita pasang aja ya. Ini tadi yang biru kuning kapasitor, ini langsung kita pasang ke kapasitor biru kuning. Ini bolak-balik nggak masalah. Yang nggak boleh kebalik itu kabel yang ke listrik. Jadi kalau kita ada acuan ini light blue, ini listrik, ini jangan sampai ketukar. Kalau yellow blue ini di bolak-balik nggak ada masalah. Jadi untuk di sini nanti hijau ya, hijau ini ke listrik, ke light blue tadi, yang kuning sama biru ke kuning sama biru, di kebalik nggak ada masalah. Kalau ini yang penting yang listrik ini nggak boleh, yang ini sama yang ini harus benar. Kalau yang ini misalnya nggak ngikutin biru ke kuning juga nggak masalah, atau biru ke biru juga bagus. Intinya ini harus ke sini. Yang paling penting ini, kalau ini kebalik tetap muter nanti, tapi nanti efek ke kirinya atau ke kanannya akan beda. Oke, kita solasi baru kita pasang drum dan panelnya. Setelah kita sambung, kita rapikan ini di sini pernya ya. Baru kita pasang drum, ini udah siap pasang drum, pasang fan bel, kita tes. Ini kita pasang drum, sebelumnya karet kita masukkan dulu ya, karetnya buat pegangan juga karena ini tajam. Baru kita masukkan. Ini udah kita masukkan, ini masuk sini ya. Baru kita pasang baut. Sebelum kita pasang fan bel, kita pasang baut ini dulu. Untuk merek lain ada yang bautnya pengunci cuma satu. Setelah kita sambung, kita rapikan ini di sini pernya ya. Baru kita pasang drum, ini udah siap pasang drum, pasang fan bel, kita tes. Setelah kita baut semua ini, baru kita pasang aja ya. Ini tadi yang biru kuning kapasitor, ini langsung kita pasang ke kapasitor biru kuning. Ini bolak-balik nggak masalah. Yang nggak boleh kebalik itu kabel yang ke listrik. Jadi kalau kita ada acuan ini light blue, ini listrik, ini jangan sampai ketukar. Kalau yellow blue ini di bolak-balik nggak ada masalah. Jadi untuk di sini nanti hijau ya, hijau ini ke listrik, ke light blue tadi, yang kuning sama biru ke kuning sama biru, di kebalik nggak ada masalah. Kalau ini yang penting yang listrik ini nggak boleh, yang ini sama yang ini harus benar. Kalau yang ini misalnya nggak ngikutin biru ke kuning juga nggak masalah, atau biru ke biru juga bagus.
intinya ini harus ke sini. Yang paling penting ini, kalau ini kebalik tetap muter nanti, tapi nanti efek ke kirinya atau ke kanannya akan beda. Oke, kita solasi baru kita pasang drum dan fanbelnya. Untuk merek ini Diamante ini tadi ya, ini bautnya bisa langsung 4 ya. Untuk merek lain biasanya 1, tapi intinya kita kunci untuk tatakan drum baru kita pasang fanbel. Tapi sebelumnya biar lebih gampang, ini termostat dulu kita pasang soketnya. Ini setelah kita pasang baut baru kita pasang fanbel. Ini fanbelnya kita luruskan dulu, masangnya gampang, tinggal masuk aja begini. Nah, dorong, baru ini kita tarik, ini tarik. Nah, baru yang ini. Nah, baru ini kita maju ke dalam. Nah, udah aman, tinggal kita tutup ya. Ini termostat udah, ini tinggal kita tancap ke pengapian, fanbel aman, tinggal ini ke listrik udah, tinggal kita pasang, kita baut semua, kita tes. Setelah kita pasang dinamo, kita rapikan. Sekarang kita tes apakah mesin jepret. Nah, tes start. Nah, ini udah aman nih, udah nggak jepret lagi karena dinamo yang rusak udah diganti yang baru, jadi udah aman.